ketua kelasnya siapa di sini? Saya. Baik, silakan salah mau berjawab. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Baik, untuk melihat siapa yang hadir dan tidak hadir. Kelas 16 ya? Ya. Oke. Abdul Misbah ada? Ada. Alicia? Ardiansyah? Arin? Dela? Deval? Sakit Oh, sakit. Ya. Destila hadir. Meliana? Putri? Reva? Rizky Maulana? Saiful Aziz? Oh, dari hari kemarin ya? Nggak masuk katanya. Ya, Salsa? Alhamdulillah ya, masih kita semua masih diberi kesehatan agar bisa hadir di hari ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan agar kita bisa berkumpul lagi sekolah belajar seperti biasa. Gimana kabarnya nih? Senang aku? Baik. Tidak ada masalah yang terjadi? Berarti tetap semangat ya. Semangat. Adapun tujuan dari manajemen pembelajaran kali ini adalah tujuan umum. Tujuannya yang agar kalian dapat melakukan perencanaan kegiatan untuk menetapkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Adapun tujuan khususnya yang pertama agar dapat menganalisis kegiatan sehari-hari. Yang kedua agar dapat mengklasifikasikan jenis kegiatan berdasarkan prioritasnya. Yang ketiga agar dapat merancang jadwal kegiatan hari-hari. Adapun pengalamannya yang akan kita temui pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait manajemen waktu itu sendiri. Selanjutnya nanti Ibu akan bentuk kelompok kalian, lalu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Setelah selesai nanti kalian presentasikan dan yang lainnya menanggapi, ya. Baik. Nah, untuk sekarang ini kita akan melakukan pembelajaran selama 2 kali jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Ya. Jadi kalian nanti mengikuti kegiatan hari ini selama 90 menit. Apakah kalian siap? Siap. Ya. Semoga lancar dan kalian juga tetap semangat. Saya mau tanya dulu nih sebelum masuk materi, apa sih yang kalian tahu mengenai manajemen waktu? Nih ada yang tahu nih manajemen waktu itu apa? Nah, silakan. Manajemen waktu yaitu cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas. Ya, bagus sekali. Tanya ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Disiplin terhadap waktu seperti mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Oh, yang disampaikan teman-teman ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk ke acara
kalian ada pegel-pegel silakan pelan-pelan dulu. Nah, sekarang perhatikan ibu ya. Ya? Ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Oke, kita percepat ya. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, tepuk tangan. Ternyata kalian masih cukup konsentrasi ya. Meskipun tadi ada beberapa ya. Oke, sudah cukup perlawannya? Sudah. Selanjutnya kita ke ada kalian melihat gambar di sini? Lihat. Saya nanya nih, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada yang mau ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat kalian mengenai gambar ini? Silakan. Menjelaskan gambar itu menjelaskan seseorang yang sedang sibuk. Terus ada lagi? Ya. Silakan. Menurut saya, gambar yang di depan memperlihatkan orang yang sedang kelelahan atau sedang stres karena banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Seperti itu, ada yang menyodorkan telepon, ada yang menyodorkan jam tangan, menunjukkan bahwa dia harus segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu. Tadi ya, ini ada gambar seorang yang sedang yang kelelahan bekerja tadi. Karena apa? Karena dia banyak pekerjaannya ya. Dia bingung harus mengerjakan yang mana dulu. Jadi ketika yang ini belum selesai, datang lagi pekerjaan yang lain. Ya. Nah, sekarang ke pengertian manajemen waktu. Sekarang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu upaya untuk mengendalikan atau mengatur waktu untuk melakukan aktivitas tertentu agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Caranya tentunya adalah dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada sebaik mungkin. Ya, jadi manajemen waktu itu cara kita mengatur Waktu. ya. Apa yang kita lakukan itu lebih produktif ya, lebih efektif. Caranya apa tadi? Memanfaatkan waktu itu sendiri. Nah, selanjutnya saya mau nanya dulu nih, pengalaman kalian ketika kalian di sekolah ada nggak yang manajemen waktunya yang tidak baik? Saya Bu. Nah, gimana biasanya? Biasanya kamu suka melakukan apa? Terlambat datang sekolah, terlambat mengumpulkan tugas, terus Oh iya, masing-masing suka terlambat ke sekolah. Katanya lalu mengerjakan tugasnya juga terlambat. Ada yang sering mengerjakan PR-nya di sekolah? Nah, berarti sama ya tadi kayak Fadila ya. Berarti manajemen waktunya harus diperbaiki. Ada lagi yang lainnya? Saya Bu. Nah, Putri, gimana Bu? Waktu tidurnya terganggu sehingga aktivitas ke sekolahnya jadi mengantuk gitu. Melakukan aktivitas di sekolah. Iya, karena tidurnya terganggu. Ya, kata tidurnya terlambat, waktu tidurnya terganggu, jadi ke sekolah juga tidak maksimal, mengantuk ya. Nah, itu yang sering terjadi di kalangan pelajar ya, apabila manajemen waktunya kurang baik. Nah, solusinya kira-kira apa? Ada yang tahu solusinya? Saya Bu. Boleh, Kanian. Apabila menurut saya solusinya apabila mempunyai banyak tugas dan deadline yang harus dikerjakan, maka kita bisa
menentukan prioritas dan fokus pada hal-hal tertentu atau pada suatu pekerjaan dalam mengerjakan sebuah tugas. Buang sementara pikiran-pikiran lain yang dapat mengganggu fokus kita atau konsentrasi kita, seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi tadi apa? Harus menentukan prioritas terlebih dahulu. Terus buang pikiran-pikiran yang dapat mengganggu konsentrasi. Jadi harus lebih fokus. Ada lagi solusinya yang lain? Boleh Bella. Agar manajemen waktu berjalan dengan baik, lebih baik adalah membuat perencanaan jadwal yang dulu. Dengan adanya perencanaan, jadi tahu apa yang harus dikerjakan berikutnya tanpa buang-buang waktu menentukannya. Ya, jadi harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, nyambungkan dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita tuh sekarang nanti akan membuat merinci sebuah kegiatannya dulu ya. Lalu setelah merinci kegiatannya, kalian menentukan prioritasnya, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Nanti kalian tuangkan ke dalam kegiatan yang akan kalian lakukan. Selanjutnya nih dampaknya tadi dengan kualitas tidurnya tidak baik karena kalian tuh sekarang misalkan di ada deadline-nya misalkan untuk besok. Nah kalian itu mengerjakan itu sistemnya apa? Kalau di sistemnya SKS ya, sistem semalam. Karena misalkan waktunya itu seminggu ya, tapi kalian mengerjakannya dalam satu malam. Jadi kalian mengganggu kualitas tidur kalian ya, karena tadi kalian mengebut mengerjakannya. Terus kesehatan itu pasti terganggu ya, karena kualitas tidur kalian terganggu. Selanjutnya terburu-buru karena kalian itu misalkan mengerjakan kayak tadi ditumpuk kalian terburu-buru dan tidak maksimal. Selanjutnya hasil pekerjaannya kurang maksimal karena tadi yang penting selesai. Kalian tidak memperhitungkan itu benar atau salah, baik atau sudah apa yang penting kalian mengumpulkan tugas, hasilnya pun tidak maksimal. Nah, kehidupan pun jadi tidak seimbang. Misalnya, harusnya kalian sekarang itu mengerjakan tugasnya mengerjakan tugas lain, tapi karena kalian yang kemarin belum selesai, otomatis yang sekarang pun terganggu ya. Aktivitas yang akan dilakukan sekarang pasti terganggu. Selanjutnya meningkatnya stres ini yang sering terjadi kan, otomatis ketika kalian melakukan tugas dan sebagainya, yang ada adalah pikiran-pikiran kalian juga tidak tertutup, itu jadinya adalah stres. Nah, pengganggunya yang pertama apa? Nanti saya mau itu, ujung-ujungnya enggak jadi, ya enggak? Kalau terlalu banyak rencana karena kalian bingung mengerjakan yang mana dulu, ujung-ujungnya tidak jadi. Yang selanjutnya adalah perfeksionis. Kalian itu menuntut untuk kesempurnaan. Misalkan mau tugas, kayaknya masih ada yang kurang, ujung-ujungnya jadi kan lambat. Nah, perfeksionis juga tidak baik, ya kan? Nah, penundaan tadi tunda-tunda terus terlalu banyak jadwal. Jadi bingung ya kalau penundaan. Nah, kesalahan adalah berencana. Manfaatnya apa? Yang pertama, waktu bisa membuat
Terus fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, mengendalikan stres juga itu kan penting. Nah, lalu berani tegas mengatakan tidak pada diri sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kalian suka diajak sama teman enggak? Suka diajak sama teman? Suka. Misalkan kalian mau ke mana, mau ke sekolah, ketika ada teman yang mengajak nggak usah ke sekolah, mendingan kita ke kemana? Nongkrong aja misalkan. Nah, berarti kalian kalau misalkan ingin lebih baik lagi, kalian harus berani mengatakan tidak. Ya. Terus kalau misalkan kadang-kadang kemauan juga ada di dalam diri sendiri, rasa malas juga ada di dalam diri sendiri. Jadi ketika kalian misalkan malas, pokoknya saya tidak mau, tidak boleh malas. Jadi seperti itu ya, tidak boleh malas. Saya harus mengerjakan ini, kalau tidak nanti keteteran dan sebagainya. Baik, sekarang ibu akan bantu kalian ke dalam kelompok-kelompok ya. Di sini sudah duduknya sudah berkelompok. Sudah. Kalau misalkan sudah berkelompok, ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan cara kalian membuat rencana pergi. Ya, silakan kalian cermati. Ini nanti ibu share juga linknya. Ini dari YouTube ya, untuk kalian lebih ketika ada yang tidak dipahami atau terbatas, nanti kalian bisa nonton lagi ya. Apakah kalian pernah merasa punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada terlalu banyak hal yang dibutuhkan, akhirnya lupa? Karena sudah lupa, akhirnya kalian biasanya melakukan pertama brainstorming. Hal yang paling pertama harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat di dalam ini hingga yang berbeda. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Jadi, semua kegiatan yang ada di kuadran 2 dapat dilakukan nanti. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas yang deadline-nya 1 minggu lagi. Bisa juga kegiatan olahraga, pelajari skill baru, atau teknik pengembangan diri lainnya. Kuadran yang ketiga, urgent dan non-important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini sifatnya perlu dilakukan segera, namun tidak terlalu penting. Contohnya membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan. Bisa juga ketika kita mendapat panggilan telepon, email, atau meeting secara mendadak yang tidak sesuai dengan minat kita. Setiap kegiatan yang ada di kuadran ini disarankan bagi kita untuk mendelegasikannya kepada
menurut saya kalau misalnya ada orang yang tidak bisa mengatur waktu, itu akan meningkatkan stres. Jadi akan membuat mereka tuh bingung, terus stres, banyak tugas, banyak hal-hal yang perlu dikerjakan. Iya, benar sekali ya. Tadi yang dikatakan Salsa sudah benar. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengatur waktu, tentu kita akan banyak orang mengalami stres. Jadi kalau misalkan karena kayak ini belum selesai, itu belum selesai, otomatis kan kita jadi banyak pikiran dan kita jadi stres. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Nih. Mengapa manajemen waktu sangat penting bagi kelancaran belajar? Nah, bagaimana sebenarnya apakah pentingnya ya bagi belajar itu apa? Manajemen waktu kira-kira ada yang mau jawab teman-teman ya? Silakan, Bella. Manajemen atau pengaturan waktu merupakan suatu yang berharga karena waktu sangat mahal sehingga tidak akan bisa terulang kembali. Sebagai pelajar, hendaknya sadar bahwa manajemen waktu yang benar akan memberikan banyak manfaat buat dirinya dalam membiasakan hal positif dalam menuntut ilmu pengetahuan di sekolah. Ya, karena waktu itu sangat mahal ya, tidak akan bisa kembali lagi. Misalnya, kamu sudah melakukan kesalahan nih hari ini, apakah kita bisa memperbaikinya? Kita bisa kembali lagi ke waktu itu? Ya. Jadi karena sangat berharganya, jadi kita harus memanfaatkannya lebih baik lagi. Kita harus belajar disiplin waktu. Ibu Nita, kalian mengerjakan ini ya. Sekarang ibu bagikan dulu yang materi kelompok 1.
Ini kurang gede kayak. Iya, nanti dihapus lagi. Iya. Jadi biar ini. Jam 6. Jam 6. Nah, kalian mau mulainya dari bangun jam berapa? Bisa mau tahajud dulu, nggak apa-apa gitu. Ya, Ya. kosong-kosong. Jadi bangun tidurnya misalkan mau jam berapa, samakan dulu persepsinya nih sama satu kelompok. Kan ini baru rancangan ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin sehari buat kalian sendiri pasti beda-beda antara satu dengan yang lainnya, pasti berbeda. Cuman ini mah hanya gambaran saja. Nanti kalian buat masing-masing di rumah, bisa menggunakan misalkan Google Calendar kayak tadi dicontoh, atau misalkan memang pakai agenda sendiri kayak gitu. Ini mah hanya sebatas gambaran aja. Oh ternyata gak sembarangan nih kayak bikin jadwal gitu, harus kita tentukan dulu prioritasnya yang mana. Rencana kalian jam berapa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kayak gitu. Ini sih cuman dialihkan ke sini gitu. Nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Iya. Iya, kayak gini aja. Iya. Apa kurang? Tapi udah ketidur lagi. Udah bingung mau ngapain gitu. Soalnya saya buat kemarin sampai full. Atau padahal nggak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Iya, kamu isi aja yang itu. Ya, terus Di sini nanti ditulisnya yang baru aja, yang di sini. Yang kamu bikin, kamu isiin di sini, tuangkan di sini. Ya. iya, Bu. Ya. Nah, Itu ini aja. secara garis besarnya ya, Bu. Iya. Gitu. Kemarin mah Ya. Belajar di kelas sampai pulang sekolah. Oh ini mau pakai PM ya? Itu kayak warna gitu, kayak jadwal pagi gitu. Jadwal rutin pagi hari ini mah. Oh pagi aja. Pagi ini nggak ada sore nih? Tapi judulnya gini ya. Ini harus sampai sore kayaknya. Ada ini. Oh ini pagi. Ini perfect. Oh naik gitu ya. Malam. Oh iya ini pagi sampai sore mungkin. Ini sore sampai malam mungkin. kayak gini kemarin mah. Ya ya udah ini aja. Ini aja ya. Cuman ininya nih paling Beliin aja ya tulisannya. iya ditebelin, terus ini sampai jam berapa kayak gitu. Kan ini enggak Ini mah mulut. kayak jam 5 tuh sampai berapa? Sampai kan berarti sampai 5.30 kayak gitu. Jadi nyambung waktunya tuh nyambung kayak gitu. Terus jangan lupa ini kesimpulannya nanti sendiri-sendiri ya. Udah pelajaran di sekolah. Jam tidur jam 20, jam 8. Tidurnya mau jam 8. Boleh. Jam 10? 9. Jam 9. Udah koran dulu. Jam 10 udah koran. 10. Jam 9 udah koran. 9.30. Udah koran. 9.30. Berarti 21.30. Coba kalau bagusnya masih kayak dari sini sampai jam berapa gitu. Misalnya bangun tidur mah ya udah nggak usah. Misalkan sholat subuh dari jam 4.50 sampai jam 5 kayak gitu. Jadi ada rentang waktunya kayak gitu. Tinggal ditambahin aja sih, sambungin sama yang di bawahnya. Waktunya. Sudah sampai mana nih?
belum dihias, Bu. Waktu pengerjaannya 5 menit lagi ya. Ya. Silahkan kalian gunakan waktu yang masih ada untuk memaksimalkan pekerjaan kalian. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian. Ya, hasil karyanya dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 dulu, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, silakan untuk mempresentasikan hasil. Baik, silahkan. Udah siap ya? Silahkan presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan tentang jadwal harian kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Rencana yang akan kami lakukan dalam satu hari yaitu bangun pagi, sholat, mandi, sarapan, persiapan ke sekolah, berangkat ke sekolah, tadarus bersama, belajar di sekolah, mengikuti ekstrakurikuler, pulang sekolah makan, bermain bersama teman, mandi sore, mengaji, main game, membalas chat, mengerjakan PR, makan malam, dan tidur malam. Kegiatan mendesak yang penting yaitu bangun pagi, mengerjakan PR, sholat, berangkat sekolah, mempersiapkan ujian, dan Mengerjakan PR. ya udah. Terus kegiatan penting yang tidak mendesak yaitu mandi, tadarus, mengikuti ekstrakurikuler, rekreasi, menjalin silaturahmi, berdiskusi, kerja kelompok. Kegiatan tidak penting yang mendesak yaitu membalas chat yang tidak penting, mengejar acara diskon. Kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting yaitu main game, bermain bersama teman, menonton program TV yang tidak penting, mengobrol berjam-jam. Baik, sekian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Baik, saya Despila izin bertanya. Tadi kan ada free time. Nah, maksud dari free time di sini apa? Apakah tidak melakukan sesuatu? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak hanya waktu sibuk yang perlu diatur dan dibuat jadwalnya, tetapi ketika luang pun harus diatur dengan baik agar dapat menikmatinya dan tetap produktif setelah menentukan tujuan. Tuliskan kegiatan atau aktivitas apa saja yang disukai dan bermanfaat untuk dilakukan ketika free time, pastinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, untuk kelompok 4 apakah bisa dimengerti? Jadi kesimpulannya, manajemen waktu adalah cara kita mengelola waktu lebih dari sekedar membuat daftar hal-hal yang harus dikerjakan dan belajar untuk mengatakan tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Wah, bagus sekali ya penampilannya. Baik, untuk kelompok terakhir berarti ya sekarang ya yang tampil ke depan. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil karyanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Sebelum itu, perkenalkan, saya Repa Alia Ristian, perwakilan dari kelompok 6 bersama teman saya Padila Tunisa. Rencana kegiatan yang kami akan lakukan adalah bangun tidur, sholat, sarapan, mandi, siap-siap ke sekolah, perjalanan ke sekolah, tadarus bersama, belajar, bergaul dengan teman, membantu orang tua, diskusi bersama organisasi, bermain sosial media, tidur malam, undangan ke saudara, eskul basket, dan eskul voli. Adapun waktu yang penting, mendesak dan tidak mendesaknya kami, yaitu yang mendesaknya tapi penting, bangun tidur, salat, persiapan ke sekolah. Yang tidak mendesaknya, sarapan, mandi, tadarus, membantu orang tua, eskul basket, dan eskul voli. Lalu tidak penting tapi mendesak, undangan ke saudara, diskusi bersama teman organisasi. Yang tidak mendesaknya, bergaul dengan teman dan bermain sosial media. Rencana jadwal harian, waktu jam 4.15 bangun tidur, jam 4.15 sampai dengan jam 4.25 sholat, jam 4.25 sampai jam 5.30 membantu orang tua, jam 5.30 sampai dengan jam 6.45 mandi, sarapan, siap-siap ke sekolah, jam 6.45 sampai dengan jam 7 berangkat perjalanan ke sekolah. Jam 7 sampai dengan jam 7.15 tadarus bersama. Lalu jam 7.15 sampai 15.40 belajar di sekolah. Dari jam 15.40 sampai jam 4 sore diskusi bersama teman organisasi. Jam 4 sore sampai jam 5 sore mengikuti eskul. Jam 7 malam sampai jam 5 sore sampai jam 5.15 pulang sekolah. Lalu jam 5.15 sampai jam 6 sore mandi, makan, salat maghrib. Jam 6 sore sampai jam 8 mengerjakan PR. Jam 8 sampai jam 9 malam bermain sosial media atau bermain game. Lalu jam 9 sampai jam 4.15 tidur malam. Sekian presentasi dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-temannya. Dari semuanya itu sebenarnya sudah baik ya, sudah bisa membuat rencana kegiatan. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Cukup mengerti ya, berarti semuanya. Nah, tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kayak misalkan kan tadi ada yang bermain game, harusnya kan itu hal-hal yang tidak perlu dijadwalkan. Jadi nanti kalian bisa perbaiki lagi ya untuk rencana kalian yang akan kalian buat untuk diri sendiri. Dari hasil paparan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, silahkan. Saya, aspek-aspek manajemen waktu mencakup adanya menetapkan tujuan dan prioritas, teknik dari manajemen waktu, serta kontrol terhadap waktu. Oh iya, bagus ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau menyimpulkan lagi? Oh iya, silakan Yengki.
Manajemen waktu adalah cara kita mengelola waktu lebih dari sekedar membuat daftar hal-hal yang harus dikerjakan dan belajar mengatakan tidak. Ya, katakan salsa pertama harus kita membuat prioritas terlebih dahulu. Lalu kata Yangki tadi harus menentukan harus berani untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang dapat mengganggu manajemen waktu itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dulu ya. Nah, aku share melalui link Google Form ya. Ibu akan share ke grup kelas kalian. Silahkan dibuka linknya dan kalian isi. Ibu beri waktu selama 5 menit cukup ya untuk mengisi refleksi dan hasil evaluasinya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai semuanya mengisi? Sudah. Ya, terima kasih ya sudah mengisi hasil evaluasinya. Nah, Ibu akan bertanya mengenai apa sih hal-hal yang kalian rasakan atau hal-hal manfaat apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Siapa yang mau menyampaikan? Saya. Manfaat pembelajaran kali ini menurut saya, jadi saya tuh bisa mengetahui waktu yang penting atau tidak pentingnya. Dengan mengatur manajemen waktu juga membuat kita tuh jauh dari kata stres, jauh dari kata sibuk, dan tepat waktu mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan. Ya, bagus. Ya, Ibu untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas mengenai gaya belajar ya. Jadi nanti kalian pelajari, boleh searching, boleh mencari dari media lain misalkan untuk materi tersebut. Jadi nanti ketika Ibu masuk ke kelas kalian sudah punya materinya, sudah ada gambaran untuk materinya. Pertemuan kita kali ini Ibu rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, kalian bisa mengaplikasikan apa yang Ibu sampaikan tadi ke dalam kehidupan kalian. Ya, bisa menggunakan manajemen waktu dengan baik. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum menutup pertemuan kita kali ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.